أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Amalan salat Jumat adalah amalan yang sangat agung dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'anul Karim, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'." Kata Allah Subhanahu wa taala, apabila kalian dipanggil, diseru untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan salat Jumat pada hari Jumat, wa dzarul bai', tinggalkanlah jual beli kalian. Para ulama mengatakan orang-orang yang wajib melaksanakan salat Jumat ketika melaksanakan transaksi jual beli setelah azan dikumandangkan pada waktu Jumat, maka tidak sah jual beli tersebut. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi alaihi salatu wasallam juga yang menyatakan, "Man taraka salatal jum'ah tahawunan taba'allahu ala qalbihi." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat dengan sebab tahawun, meremehkan salat tersebut, tidak peduli terhadap salat tersebut. Dalam riwayat yang lain disebutkan salasa Jumat, pada 3 kali Jumat, taba'allahu ala qalbihi wa ja'alallahu qalbahu qalba munafiq. Allah Subhanahu wa taala tutup hatinya dan Allah jadikan hatinya hati munafik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para jamaah, bahwasanya salat Jumat adalah wajib bagi laki-laki yang mukim, bukan orang yang musafir, bagi orang yang hurun, merdeka, bukan seorang budak, dan bagi orang yang baligh. Namun para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di tengah-tengah kewajiban salat Jumat yang hampir seluruh kaum muslimin meyakini kewajiban salat Jumat bagi laki-laki ini, namun terkadang di sebagian kita masih kurang mengetahui atau kurang mengamalkan adab-adab yang berkaitan dengan salat Jumat. Dalam keadaan Jumat ini adalah amalan yang sering kita jumpai dari pekan ke pekan. Di antara amalan yang sering terlalaikan, baik anak-anak itu nomor 1, remaja nomor 2, orang tua juga terkadang ada, yaitu ngobrol ketika khotib sedang menyampaikan khutbah. Di sebagian masjid, para jamaah yang dirahmati Allah SWT, di sebagian masjid terkadang ada Bilal. Kita kenal mungkin dengan istilah Bilal. Dia berdiri, kalau di masjid Nabi Rahman tidak ada. Kalau di sebagian masjid ada.
Dan yang tepat tidak perlu seperti itu. Tujuan mungkin tujuan diadakannya Bilal untuk mengingatkan, tapi ternyata praktiknya juga kurang diperhatikan oleh para jamaah. Apa mungkin dikarenakan Bilalnya kurang tegas? Atau mungkin dikarenakan dianggap bagian ibadah ritual yang seakan-akan bukan penting? Sering dikatakan apabila khotib naik mimbar harap jangan berbicara. Para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, "Idza qala li sahbihi ansit wal imamu yakhthub faqad larautah." Apabila engkau mengatakan kepada saudaramu, teman dudukmu, diam. Ada teman di samping, dia mengatakan, diam. Engkau telah sia-sia Jumatnya. Bayangkan. Kata para ulama, la Jum'ata lahu, kata Imam An-Nawawi. Tidak ada pahala Jumat pada hari itu. Lagi dia. Ada teman yang ngobrol di samping, dia mengatakan, diam. Itu saja dilarang. Bagaimana kalau seandainya dia sendiri ngobrol panjang lebar, khotib bercerita? Khotib berkhutbah, dia ngobrol. Apakah seperti ini muslim yang baik? Di tengah-tengah rumah Allah, ketika disampaikan kalam Allah, kalam Rasul alaihi salatu wassalam. Dulu Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika mengajar di Masjid Nabawi, beliau menyampaikan hadis, gaduh Masjid Nabawi dengan suara orang-orang yang ada pada saat itu. Imam Malik mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suara-suara kalian di atas suara Nabi. Qad haddatsukum bi haditsin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa tarfa'una kalamakum. Aku menyampaikan kepada kalian hadis Rasul, sedangkan kalian mengangkat suara di hadapan hadis-hadis Rasul alaihi salatu wasallam. Bukan satu masjid atau dua masjid kita jumpai di kota Palembang ini. Khotib mulai khutbah, jamaah juga mulai khutbah di belakang. Pelanggaran para jamaah. Kalau di rumah Allah, di rumah yang layaknya yuzkaru fi ismuhu, yang layaknya disebut nama Allah, dibacakan Al-Quranul Karim, didengarkan kalamullah, kita sendiri umat Islam kurang peduli ketika disampaikan khutbah, disampaikan ayat Al-Quran yang aturan Islam kita harus mendengarkan, namun kita kurang peduli. Di selah lain, di kali yang lain kita sok peduli dengan agama Islam. Dikit-dikit tersinggung dalam masalah Islam, kita turun ke jalan. Kita sok peduli dengan agama Islam. Di masjid sendiri kita kurang peduli. Ada yang nyeleneh sedikit, udah rame. Boomingnya luar biasa. Namun terhadap kepribadian kita sendiri, ketika beribadah, kita tidak punya akhlak sama sekali. Para jamaah yang dirahmati Allah SWT, termasuk kesalahan juga ketika khotib berkhutbah main HP, yang main game, yang ngobrol. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang main-mainkan kerikil, di zaman Rasul tidak ada handphone. Yang ada kerikil Masjid Nabawi. Itu kerikil dimain-mainkan, kata Rasul, "Man massal hasa faqad lagha." Siapa yang main-mainkan kerikil, sia-sialah salat Jumatnya. Mainkan kerikil. Bayangkan bagaimana perhatian Islam. Perhatian Islam agar kita kaum muslimin mendengarkan khotib berkhutbah. Apa balasannya? Kalau seandainya kita mendengarkan dengan baik, Al-Imam Al-Bukhari menyebutkan dalam Sahih Bukhari, Man irtasala yaumal jum'ah ka ghuslil janabah fayakhruju min baitihi wa yamassu tiban min baitihi, dia keluar dari rumahnya. Siapa yang mandi pada salat pada hari Jumat seperti mandi janabah, kemudian dia keluar dari rumahnya sambil menggunakan parfum, wa yatatahharu mastata'a min dhuhrin, dia bersuci sesuai dengan kemampuan dia untuk bersuci tersebut. Fayastami'una al-khutbah, kemudian dia mendengarkan khutbah, kata Rasul alaihi salatu wasallam, dengan bahasa istima'.
Kata para ulama yang namanya istima', dia mendengarkan dengan pikiran dan juga mendengarkan secara telinga. Badannya ikut mendengarkan. Ghufira lahu ma bainahu wa bainal jum'ah. Allah akan ampuni dosa dia pada Jumat tersebut sampai Jumat yang berikutnya. Keutamaan yang sangat besar para jamaah. Tidak perlu kita ngarap-ngarap minta doakan sama orang lain. Amalkan saja hadis ini, sudah Jumat berikutnya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita salah kaprah. Kalau kita bermaksiat, kita salah minta doakan sama Pak Ustaz, tolong doakan saya banyak dosa. Tapi dia sendiri tidak mau merubah diri dia sendiri. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adab yang sering terlalaikan bagi kita semua ketika sholat Jumat. Sering kita jumpai di banyak masjid. Saya selaku khotib kadang menjumpai hampir setiap masjid kalau sholat Jumat seperti itu. Maka kesempatan ini karena mungkin belum pernah disampaikan oleh khotib-khotib sebelumnya, perlu saya sampaikan di sini bahwasanya itu di antara adab pada waktu sholat Jumat. Mendengarkan dengan seksama khutbah yang disampaikan. Itu kalamullah, kalamur Rasul, dan adab kita. Bersabar, paling 30 menit khutbah tersebut. Kenapa kita kadang sesuatu yang bukan ibadah kita sampai sabar mendengarkan dengan seksama, tetapi yang berkaitan dengan ibadah kita berat sekali? Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini Islam punya aturan, di masjid punya aturan. Hormatilah agama Islam, ajaran kita sendiri. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau seandainya kita mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, fa innaha min taqwal qulub. Yang demikian itu merupakan taqwal qulub. Sampai-sampai Imam Ahmad rahimahullah taala, beliau pernah ditanya tentang seseorang pada hari Jumat. In sa'alahu sa'ilun yaumal jum'ah la yu'ta. Dinukilkan juga dari Abdullah ibnu Umar, kalau seandainya ada seseorang minta pada hari Jumat, khotib sedang berkhutbah, la yu'ta, tidak boleh dikasih. Mungkin ini juga sebagai jawaban untuk para jamaah, kenapa Masjid Tauhid Rahman tidak mengelilingkan kotak infak, supaya jangan bertanya-tanya kotak infak kita taruh di sana. Dan pertama kali dibuka sholat Jumat di sini dulu, saya sebagai khotib, saya mengusulkan kepada ketua masjid dan pengurus Pak RT di sini agar kotak infak jangan disampaikan, jangan dikelilingkan. Lihat berapa banyak ketika kotak infak bisa dikelilingkan, ada yang ngantuk, dibilang geser. Madorot bukan? Madorot. Kadang sebagian masjid, maaf, keliling dia pikirin infak, keliling, nggak perhatian apa yang disampaikan oleh khotib. Yang penting masjid kas masjid besar tebal. Ini madorot yang tidak diperbolehkan. Kita dianjurkan mendengarkan khutbah dengan baik, bukan dipikirkan, bukan cuma ajang untuk mengumpulkan dana. Yang mau infak silakan infak, enggak, sudah. Bukan dikelilingkan. Disebutkan oleh para ulama ahli fikih, kalau ada orang meminta pada hari Jumat tidak diperbolehkan dikasih, dikarenakan mengganggu konsentrasi. Tujuan kita sholat Jumat bukan tujuan untuk galang dana, tapi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sholat Idul Fitri kita mau bicara sambil dengar khotib, tidak masalah, karena bukan perkara wajib. Adapun Jumat hukumnya wajib. Mendengarkan khutbah hukumnya wajib. Bahkan para ulama mengatakan kalau seandainya sholat Jumat tidak ada khutbah, maka sholat tersebut tidak sah. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah mengatakan kalau seandainya seseorang tidak dapat 2 khutbah, maka dia sholatnya 4 rakaat, bukan 2 rakaat. Itu pendapat ulama Syafi'iyah. Misalkan 2 khutbah ini dia tidak datang, dia datang nanti setelah pas qomat. Menurut ulama Syafi'iyah yang di Indonesia ini rata-rata mazhabnya Syafi'iyah mengatakan sholat Jumatnya tidak sah, tapi ganti dengan 4 rakaat. Kenapa? Dikarenakan dia hilang 2 rakaat pertamanya. Menurut Syafi'iyah bahwasanya 2 khutbah tersebut merupakan 2 rakaat pertama zuhur, sedangkan 2 rakaat sholat Jumat adalah 2 rakaat terakhir. Sampai seperti itu para ulama menyebutkannya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adik-adik yang di belakang, dan itu dimanapun kita ikut sholat Jumat. Ini ketika disampaikan khutbah, aturan kita dalam Islam untuk kita diam mendengarkan dengan baik. Aqulu ma tasma'un astaghfirullah
بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Termasuk bentuk kesalahan yang sering terjatuh kaum muslimin pada salat Jumat, melintas depan orang yang salat. Ketika ada misalkan gambaran seseorang berdiri atau ada orang yang masbuk, kita melintas depan orang yang salat. Ini termasuk kesalahan dan tidak diperbolehkan, hukumnya haram, baik pada sholat Jumat ataupun di sholat-sholat yang lain. Kalau orang sedang sholat sunnah, jangan kita melintas depan dia, adik-adik yang di belakang, mohon diperhatikan. Khususnya sholat maghrib, kalau mau selesai di belakang ada orang yang masbuk, jangan melintas depan dia. Tidak masalah kalian melintas depan orang-orang yang sedang duduk, sedang zikir, tapi jangan melintas depan orang yang sholat. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis, li ayyamurra ahadukum li ayyaqifa ahadukum arba'ina khairun lahu min ayyamurra baina yaday al-musalli. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, seseorang berdiri selama 40 jauh lebih baik dibandingkan dia melintas di hadapan orang yang sholat. Dalam hadis yang lain Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan, idza arada ahadukum an yamurra baina yadayhi falyadfa'hu. Apabila ada seorang yang ingin melintas di hadapan orang yang salat tadi, falyadfa'hu, hendaklah dia tolak, jangan sampai melintas. Fa in aba falyuqatilhu, kalau enggan maka perangi dia. Bukan maknanya bunuh dia, tapi cegah dengan kuat. Kenapa para jamaah? Dikarenakan ketika yang melintas tadi kita biarkan, maka pahala salat kita akan berkurang. Rasul alaihi salatu wasallam menyatakan dalam hadis, inna ahadakum idza kana fi salatihi fa innahu yunaji rabbahu. Sesungguhnya salah seorang dari kalian apabila di tengah-tengah salat dia sedang bermunajat dengan Rabb-nya. Apa makna munajat? Sedang berbicara dengan Rabb-nya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ingatkah kita dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, idza qala 'abdi alhamdulillahi rabbil alamin hamidani 'abdi, wa idza qala ar-rahmanir rahim asna 'alayya 'abdi, wa idza qala malik yaumiddin majjadani 'abdi, wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in hadza li wa li 'abdi ma sa'alah. Sampai terus hadis. Kata Rasul alaihi salatu wasallam, Allah SWT berfirman dalam hadis kursi, apabila hambaku mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, hambaku telah memujiku. Apabila dia mengucapkan ar-rahmanir rahim, dia telah menyanjungku. Apabila hambaku mengucapkan malik yaumiddin, berarti dia telah memuliakanku. Sampai selesai hadis. Itu menunjukkan, kata para ulama, adanya munajat antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka dilarang bagi seseorang untuk melintas di hadapan orang yang salat, baik pada waktu Jumat, di luar Jumat, tidak diperbolehkan. Kalau seandainya kita buru-buru mau ke belakang, melintas depan orang yang berzikir, tidak masalah, diperbolehkan. Maaf Pak, saya mau keluar dulu, izin, permisi, diperbolehkan. Namun kalau melintas depan orang yang salat, tidak diperbolehkan dalam Islam. Mendingan kita duduk berdiri, kata Rasul alaihi salatu wasallam, arba'in, selama 40. Sebagian para ulama mengatakan 40 tahun, 40 hari, dan sengaja disamarkan, dimajhulkan, menunjukkan besarnya ancaman tersebut para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk kesalahan pada hari Jumat dan pada waktu-waktu yang lain yang perlu kita perhatikan di masjid, di rumah Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kaum muslimin menghormati, menghargai ibadah kita sendiri, rumah ibadah kita sendiri, tempat ibadah kita, agama kita ini tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan kokohkan agama ini di hadapan orang-orang kafir. Namun dikarenakan kita sendiri banyak menyelisih syariat ini tadi, itulah yang menyebabkan kita nampak rendah, hina, dicemooh oleh mereka. Rasul alaihi salatu wasallam yang menyatakan dalam hadis, wa ju'ilatiz zillatu was-saghar
ala man khalafa amri. Dijadikan kehinaan dan kerendahan bagi orang-orang yang menyelisih perintahku. Kita lihat apa yang menyebabkan kaum muslimin, aturan syariat Islam, ajaran syariat Islam di akhir-akhir ini tadi, kita merasa dipersempit, merasa berbagai macam kita dikekang, tidak sebebas sebelum-sebelumnya. Sadarkah kita semua? Dikarenakan kita sendiri yang banyak menyelisih aturan syariat kita. Rasul yang menyatakan melalui lisan beliau mengatakan waju'ilatiz zillatu was-saghar 'ala man khalafa amri. Dijadikan kerendahan dan kehinaan bagi orang yang menyelisih perintahku. Tatkala kita menyelisih syariat Rasul alaihi salatu wassalam, maka yang menyebabkan kita adalah kita dianggap rendah oleh musuh-musuh Allah, oleh orang-orang yang punya pemahaman liberal, oleh orang-orang Yahudi, oleh orang-orang Nasara, oleh orang-orang yang punya pemahaman komunis. Akhirnya apa? Terjadilah apa yang terjadi, yang sebagaimana tersebar di media massa atau di televisi yang lainnya, yang semua masyarakat tahu. Tidak ada jalan bagi kita semua kalau kita ingin tinggi. Allah Subhanahu wa taala menyatakan waja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah. Kami jadikan orang-orang yang mengikuti engkau di atas orang-orang kafir sampai hari kiamat. Wallahu ta'ala a'lamu bis-shawab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.